Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada sore hari ini kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman kami. Roh-Mu yang kudus menolong kami sehingga baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya dapat menyampaikannya dengan baik, dan juga jemaat Tuhan di rumah dapat mendengarkannya dengan baik dan menjadi berkat kepada mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca untuk melandasi persekutuan doa kita pada sore hari ini, saya ambil dari kitab Mazmur 55 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pikirku, kiranya aku diberi sayap seperti merpati. Aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan, sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya, dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya, di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada sore hari ini. Dari pembacaan ini kita akan merenungkannya di bawah satu tema, yaitu resep untuk kekhawatiran. Resep untuk kekhawatiran. Ketika Daud mengubah Mazmur 55 ini, pikirannya digelisahkan oleh situasi-situasi yang sama seperti yang kita gumuli saat ini. Yaitu, yang pertama, ia dicekam ketakutan dan kekerasan, kemarahan, dan kekejaman yang terjadi di jalanan kota. Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Yang kedua, yang membuat Raja Daud gelisah oleh situasi-situasi yang sama seperti yang kita gumuli saat ini. Yang kedua ialah ia mengalami kesedihan mendalam karena dikhianati oleh sahabat-sahabat dekatnya. Itu dapat kita lihat dalam ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Kemudian yang ketiga, yang membuat Raja Daud pikirannya digelisahkan oleh situasi-situasi yang sama seperti yang kita gumuli saat ini. Yang ketiga, ia ingin pergi dan melarikan diri ke tempat yang tenang. Dapat kita lihat dalam ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9. Bapak, Ibu, saudara-saudara pendengar di rumah, melihat situasi, kondisi yang dialami, dirasakan oleh Raja Daud. Dia tidak putus asa. Tetapi ada dua hal yang dibuat oleh Raja Daud. Ada dua resep yang dikantongi oleh Raja Daud yang akan menjadi obat baginya untuk melawan kegelisahan yang terjadi di dalam hidupnya.
Resep yang pertama ialah bahwa ia berdoa. Itu dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-17 yang berkata, "Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku." Raja Daud berseru kepada Allah tentu di dalam doanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, sebagaimana yang sudah kita pahami bersama bahwa doa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-17 yang mengatakan, "Tetaplah berdoa." Pernahkah Anda menjadi lelah berdoa untuk sesuatu atau seseorang? Paulus mengatakan bahwa orang percaya jangan pernah berhenti berdoa. Ketekunan seseorang Kristen merupakan ekspresi iman bahwa Allah menjawab doa. Iman tidak boleh padam jika jawaban datangnya lambat, karena mungkin penundaan merupakan cara Allah melakukan kehendak-Nya. Ketika Anda merasa lelah berdoa, ketahuilah bahwa Allah hadir, selalu mendengarkan, selalu menjawab dengan cara-cara yang menurutnya terbaik. Karena itu, dalam menghadapi situasi-situasi yang menakutkan seperti saat sekarang ini, datanglah kepada Tuhan di dalam doa. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, berserulah, maka Ia akan menyelamatkan. Cara apa dan dengan apa kita berseru? Tentu melalui doa. Karena itu mari kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kemudian resep yang kedua, yang oleh Raja Daud, yang dapat mengobati, yang dapat menguatkan, sehingga kuat di dalam menghadapi tantangan hidup, kekacauan hati, yaitu menyerahkan khawatir itu kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-23 yang mengatakan, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Kekhawatiran kita, ketakutan kita, kegelisahan kita, sehingga Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan mampu melindungi kita. Tuhan mampu menjawab pergumulan-pergumulan kita. Dan Tuhan Maha Kuasa menghalau apa yang kita takutkan, apa yang membuat kita gelisah dalam hidup ini. Demikian firman Tuhan. Kiranya kita diberkati oleh firman-Nya. Dan mari Bapak Ibu, tetaplah berdoa dan tetaplah serahkan hidup kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada sore hari ini kami telah merenungkan sedikit daripada firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Allah memeteraikannya di dalam hidup kami, sehingga dapat menguatkan kami dalam menghadapi perjalanan hidup kami, menghadapi situasi-situasi yang terjadi saat ini, sehingga kami tetap berdiri kokoh sebagaimana Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu pendengar di rumah, baca dan renungkan firman Tuhan. Tetaplah berdoa dan tetaplah serahkan hidup kepada Tuhan. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Amin.